Wis. Aduh. Puasa tahan ya komentarnya. Ini Pak Panji yang akan menjawab. Ini sebenarnya bagaimana terkait tanggapan tersebut dan bagaimana pembiayaan tim saat ini? Oke. Agak kita agak risih juga ya dengernya ya. Dan saya nggak tahu itu yang buzzer atau emang itu supporter Persija atau provokator gitu ya. Tapi ya balik lagi karena kelemahan kita di filterisasi digital, jadi semua orang wes seenak-enak udelnya dewe ngomongan gitu di sosial media. Anyway, saya yang bisa jelaskan terkait dengan apa yang kolaborasi dengan pihak Pak Gubernur ya dalam hari ini. Di mana pada saat Pak Gubernur dilantik menjadi Pak Pramono dilantik menjadi gubernur, beliau memberikan statement ingin Jakarta lebih Persija. Silakan dicek semua itu ada di statement di beliau. Setelah itu saya dipanggil gitu, saya dipanggil oleh Pak Gubernur, apa yang bisa dikolaborasikan, tidak diberikan secara cuma-cuma, gitu. Nah, Pak Gubernur itu perlu waktu, karena kita waktu pas sudah dilantik bukan serta-merta kita tahu-tahu dapat sponsor. Nah, sampai akhirnya mungkin rapat internal di Balai Kota, ditentukanlah sekian perusahaan. Bank Jakarta, PDAM, MRT, Transjakarta. Di mana Pak Gubernur memberikan PDAM untuk berkolaborasi sama kita. Tujuannya apa? Sejakarta nggak ngerti programnya PDAM apa. Tahu-tahu dibongkar, tahu-tahu macet, tahu-tahu ngomel-ngomel, tahu-tahu banjir. Jadi perlu sosialisasi program-program PDAM. Di mana kanal yang bisa sering dilihat oleh masyarakat. Nah, dipilihlah Persija sebagai tempat media sosial untuk mensosialisasi program-program PDAM. Salah satunya. Gitu. Itu PDAM. Bank Jakarta. Di mana dalam PDAM itu ada program anggaran untuk sosialisasi yang harus efektif. Dan itu diawaskan. Gitu. Jadi kita bukan cuma sekedar nerima dana tertentu untuk sosialisasi, ya, biar kasih paham tuh para buzzer, tapi kita juga kerja untuk membuat konten, untuk membuat program PDAM lebih diketahui oleh khalayak umum, khususnya warga Jakarta, gitu. Itu terkait PDAM. Saya harus jelasin detail ini, biar nanti para stakeholder termasuk mungkin dewan pengawas dari masing-masing BUMD ini juga bisa melihat ini, gitu ya. Itu kan ada BPKP, ada BPK, ada Irjen dan lain-lain. Nah, kedua, Bank Jakarta. Kenapa Bank Jakarta? Jadi Pak Gubernur merubah rebrand Bank DKI. Ada yang tahu gak? Saat itu tiba-tiba ada Bank Jakarta. Bank DKI kemana? Di dalam anggarannya itu ada anggaran promosi, rebranding. Itu di setiap corporate company selalu ada. Gitu kalau dia melakukan perubahan rebranding. Dari Bank DKI ke Bank Jakarta, tujuannya apa? Karena menurut Pak Gubernur, beliau mau ini akan menjadi stepping stone agar Bank DKI jadi salah satu bank yang bisa listed di bursa. Perlu kerja keras untuk merebranding. Pakai cara siapa? Berpikiranlah kita punya salah satu pilar Jakarta yang namanya Persija yang cukup dikenal seantero Jakarta dan nasional. Gitu. Cukup kasih Persija anggaran tertentu naik sendiri. Karena tiap hari Bank Jakarta, menang Bank Jakarta, kalah Bank Jakarta, seri Bank Jakarta, main di kota Solo, main di Bandung, main di mana? Bank Jakarta. Gitu. Kalau seandainya anggaran dipakai dengan pakai konsultan dan lain-lain, wah itu mungkin anggarannya lebih besar.
Tapi dipakai, kita juga punya kewajiban untuk sosialisasi Bank Jakarta gitu. Nah itu salah satunya kenapa Bank Jakarta menjadi nempel di sini. Karena di mana itu untuk rebranding. PDAM adalah asosiasi program PDAM. Sekarang kita MRT. Kapan MRT orang tahu? Orang pada tahu. Tapi betapa enaknya MRT hari ini belum tentu semua orang tahu. Maka itulah di kontennya Persija, di media sosialnya Persija itu dibuatlah Pak Kuku ya, itu konten-konten terkait MRT dan lain-lain. Diambil spot-spot terbaik untuk mungkin menjadi Instagramable spot-spot tertentu atas aset-asetnya MRT gitu. Begitu juga Transjakarta gitu. Yang sekarang lagi MRT dan Transjakarta itu adalah bentuk untuk promosi gitu. Untuk promosi untuk menyampaikan programnya dan untuk mencapaikan progresnya gitu. Nanti mungkin MRT mau nambah jalurnya, misalkan sampai sekarang mentok di mana MRT? Ancol. Ya mungkin mau sampai Kota Tua gitu, mungkin ya kan? Atau mungkin mau mungkin selama dia bisa berkolaborasi sama Persija. Persija sebagai klub bola yang cukup dikenal di Jakarta, itu juga memberikan kontribusinya gitu. Begitupun Transjakarta gitu. Bahwa kita pengen Pak Gubernur di bawah kepemimpinannya pengen agar Jakarta ini menjadi salah satu global city di masa eranya. Di mana dipilihlah programnya beliau, ada berapa pilar, di mana salah satunya adalah dia mencoba mensosialisasikan kota Jakarta untuk menjadi global city melalui klub sepak bola kecintaannya rakyat Jakarta. Warga Jakarta, bukan rakyat Jakarta, warga Jakarta. Itu aja. Gitu. Tapi kan balik lagi, buzzer-buzzer selalu bertempur kan gitu. Bahasa baru tuh Pak. Itu saling memprovokasi. Saya bilang kenapa bisa aja itu orang kita sendiri. Bisa aja itu emang julidnya klub lain. Kan bisa aja. Tapi rivalitas itu cuma ada 2 kali 45 menit pada saat stadion. Di luar itu nothing gitu. Dan ini yang harus kalau balik lagi berkali-kali saya selalu sampaikan bahwa rivalitas ini 2 kali 45. Di luar itu kita semua mau hangout bareng. Tahu-tahu mungkin klub PSIM terus Persija main terus ada cinlok, kita nggak tahu. Atau tiba-tiba jadi partners dagang, kita nggak tahu. Tapi kalau seandainya supporter kita selalu menciptakan rivalitas yang beberapa oknum ini, yang akan dirugikannya klub masing-masing juga. Dapat hukuman, exposure kurang, jualan tiket kurang, gitu. Kan kalau seandainya, contoh salah satu ya, ini terpaksa saya curhat di sini. Silakan Pak. Contoh salah satu, ada yang DM saya, kalau nggak mampu keluar aja. Lo yang milih gue siapa? Emang situ, kan gitu. Kalau saya mau balas rasanya tuh pengen gitu. Tapi balik lagi, saya punya dreams, gitu. Saya punya program 5 tahun, di mana saya berharap pada saat menjalankan program 5 tahun itu adalah kita berjuara terus. Jadi bayangin, saya harus berjibaku everyday operation sama strategik, sama partnership, gitu, sama mewujudkan visi dan misi, gitu. Nah itu yang harus disampaikan, gitu. Bahwa balik lagi bahwa hari ini di dunia bahwa sports menjadi sports entertainment, gitu. Nah kita mau di posisi yang mana? Pak Menporanya udah bagus, Ketua Umum PSSI-nya udah bagus, visi misi bagus, gitu. Dan kita kalau nggak manfaatkan ini, kan saya, gitu. Apa? Apanya sama? Oh iya, enggak kan?
Biasa tuh hari ini kan. Lagi puasa. Oke, tapi intinya gini kawan-kawan. Jadi saya harus sampaikan ini terkait APBDFC gitu. Bahwa apa yang menjadi program yang ada di perjanjian itu plek-plek. Gak bisa main-main loh sama kalau kita memanfaatkan partnership ini untuk ugal-ugalan tuh kayaknya gak bisa. Seperti yang loh kalau seandainya kan gitu, silakan klub lain melakukan hal yang sama. Kan bagus juga. Gitu. Kan masing-masing klub kan punya Pemprov. Pemprovnya perlu untuk mensosialisasikan biar nggak saling menyalahkan. Gitu. Nah Jakarta ini mudah-mudahan warganya selalu bisa berkolaborasi. Gitu. Dan pasti saya bilang selalu ada oknum. Tapi gimana caranya melalui kanal media Persija ini akan menjadi manfaat yang baik. Nah itu mungkin kira-kira yang saya bisa sampaikan. Ya, penjelasannya sudah detail dan Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.